Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Samudra M14 Bola. Kali ini kita pakai si Red Bull lagi sob. Kemarin ternyata di video gue yang sebelumnya itu parah, noise parah. Si udaranya masuk ke helm. Sorry. Moga aja ini enggak kita amankan. Oke, untuk kali ini, kalau kemarin udah bahas buat itu enggak nih Ninja 250 karbu di 2025, dan jawaban gue adalah seperti itu. Sekarang kita bahas tentang Ninja 250 karbu ini, kalau dipakai pelan enak apa enggak. Dan jawabannya adalah ya, kita diskusikan lagi sama kita reading pakai compare-nya ya. Kalau dipakai pelan, Ninja 250 karbu ini cepat panas sob. Jadi area panasnya itu daerah sini, ini panas, terus daerah sini, paha depan sini, ini panas gitu sob kalau buat pelan. Terus suhunya juga cepet naik, apalagi kalau buat macet-macetan. Kalau di sini walaupun jalanannya naik turun tapi nggak pernah macet kok, jadi aman. Gitu. Cuma giginya ya dipakai gigi sedang ya, gigi 3, gigi 2 gitu kok. Kalau pelan banget ya kayak gitu tuh. Jadi kalau Ninja 250 karbu ini tuh dipakai pelan gitu. Terus kelebihannya lagi kalau dipakai pelan itu aduh shocknya ini shocknya ini tuh kerasa banget sob. Tapi kalau dipakai kencang itu tuh nggak kerasa banget. Maksudnya naik turunnya itu nggak kerasa banyak banget. Entah karena emang ada perbedaan isi oli shock atau gimana, gue juga kurang tahu. Cuma ini yang shock depan kanan kirinya udah 2 kali diservis karena seal shocknya bocor gara-gara ya masuk ke lubang jalan sob gitu. Kalau shock belakang sih oke banget. Terus pengalaman lagi ya, kalau buat pelan itu pengereman dan lain sebagainya oke, masuk. Tapi kalau dipakai kenceng sob, menurut gue pengeremannya ini kan kampasnya sama persis kayak Supra X. Nah, sama persis kayak Supra X. Kalipernya 2, ya kan? Jadi kaliper. Pistonnya itu ada 2. Dan kampas remnya itu sama persis kayak Supra. Tapi sob, kalau buat kenceng itu baru kerasa. Kalau kamu pakai kampas Supra, terus kamu buat kenceng, kamu rem, itu jujur pakemnya itu beda sama kamu pakai kampasnya Kawasaki. Padahal bentuknya sama persis. Tapi mungkin ya karena harganya jauh. Kalau kampas dari Kawasaki itu sekitar 100-an ribu. Asli itu 100-an ribu. Tapi kalau kamu pakai yang Supra itu 25.000 aja udah dapet sob. Wailah. Ya kamu pilih yang mana? Kamu pilih yang nyaman, sering buat speeding ya jangan pakai kampas Supra, ya kan? Kalau mau buat santai kayak gini itu oke lah pakai kampas Supra. Gitu sob. Jadi sesuai kebutuhan. Intinya apapun ya gue rasa, kalau pengen performa itu pengorbanannya itu lebih banyak.
daripada kalian cuma pakai jalan. Jelas, dan semua mobil pun sama. Kalau performanya itu bagus, pasti dia gampang aus. Hanya gitu sob, yang penting ada perawatan. Terus kalau dipakai pelan juga, motor ini itu dibilang pegel, tapi bukan di area tangan kalau menurut gue ya, tapi di area aduh, justru malah di area sini sob, pinggang sama tulang belakang. Kalau pakai stang standar ya, stang standarnya ini sebenarnya lebih rendah dari stang ini, stang aftermarket ini udah gue ganti pakai Nui Racing. Ini enak banget buat kenceng juga oke, bisa diatur diameter ininya, derajatnya. Terus kalau buat pelan itu juga enak banget, soalnya ini tuh agak naik stangnya, nggak nunduk. Kalau yang nunduk banget itu malah yang GSX ya, GSX 150 itu bener-bener gila itu nunduknya, Andriok ya. Tapi kalau gue sukanya yang kayak gini sob, ini bener-bener nyaman sih. Nui Racing juga pakai Nui Racing. Jadi kalau buat pelan sih gue rasa ada plus minusnya tadi. Minusnya berat, ini motor bener-bener berat, lebih berat dari FI ya, karena ini satu-satunya 250 cc yang pakai karburator, jadi mesinnya sangat kompleks gitu, jadi berat banget. Tapi kalau buat kenceng ya lebih enak gitu. Tapi tadi bahasnya yang buat pelan, gas-gasnya juga masih oke, jinak lah. Oke, itu dulu sob, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.